Halo bro, selamat pagi. Salam sehat, salam kacamata hitam, dan yang jelas salam opini amatir. Kita tahu bro, akhir-akhir ini perpolitikan Indonesia semakin memanas, semakin menarik, semakin tidak keruhan. Karena nyata-nyata bahwasanya apa yang politikus pikirkan sebenarnya bukan rakyat, bukan kepentingan rakyat, akan tetapi kepentingan masing-masing partai dan anggota-anggotanya. Ya, apakah itu bisa dibilang karena politik memang harus seperti bunglon kesana kemari? Kita sendiri yang harus menilainya. Itulah perpolitikan Indonesia. Dari kacamata saya, dari opini amatir, melihat bahwasanya perpolitikan Indonesia adalah perpolitikan baik hati. Baik hati akan tetapi tidak memberikan pelajaran bagi lawan-lawan politiknya, bagi kader-kadernya, bagi yang merasa master politik itu sendiri. Saat kita masih ingatkah apakah kita dengan apa yang terjadi di 2019 kemarin? Ternyata Prabowo ada di pemerintahan Jokowi. Sesuatu yang tidak memberikan pelajaran perpolitikan yang baik buat kita-kita ini. Itu opini amatir saya. Dan kita lihat sekarang ini bahwasanya Nasdem begitu gencarnya ingin mencalonkan Caimin sebagai cawapresnya Anies, dan bagaimana dengan Demokrat merasa berang, merasa sedikit sakit hati dalam tanda petik, ya kan? Itulah adalah hal yang wajar karena selama ini Demokrat juga mendukung mati-matian Anies. Akan tetapi di balik itu semuanya memang kursi wakil presiden sangat diharapkan oleh Partai Demokrat. Tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Begitu juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Anies adalah seorang yang bisa kita harapkan. Akan tetapi Anies adalah sedikit punya kelemahan karena terlambat mengumumkan cawapresnya. Sedikit kita berkontemplasi, seharusnya Anies memproklamirkan itu pada saat ada perkumpulan di Monas, maksudnya di Senayan, ada berbagai pertemuan yang begitu besar, meeting yang begitu besar dari berbagai politik, namun Anies tetap tenang-tenang saja. Itu adalah salah satu kelemahan. Dan sampai detik ini juga memang semakin memanas di koalisi perubahan, yang mana hal ini adalah sangat-sangat diinginkan oleh pihak lawan politiknya. Tentunya tidak ingin Anies jadi presiden. Tentunya ada beberapa elit-elit politik yang tidak menginginkan Anies jadi presiden, karena Anies memang ada di pihak rakyat, termasuk saya. Dan di sini bagaimana dengan pendapat kalian semuanya, bro? Otak saya mengatakan bahwasanya di sini adalah butuh suatu dermawan politik dalam artian hati yang besar buat AHY dan Demokrat. Dengan sangat berat hati saya sebagai pendukung Anies meminta kepada Partai Demokrat untuk bisa berbesar hati, menghormati dalam artian menerima apa pilihan Anies. Karena saya yakin kedepannya Partai Demokrat akan lebih besar, akan bisa mengantarkan jalan AHY di perpolitikan Indonesia lebih baik lagi bagi generasi-generasi muda milenial kita nantinya. Masih begitu muda AHY, bukan 2024, tapi bisa 2028 ataupun juga bisa 2032. Saya yakin beliau akan bisa menjadi pemimpin besar Indonesia. Itu otak saya, otak pribadi saya.
meskipun mulutnya belepotan bicaranya, namun dengan rasa rendah diri, dengan rasa ingin sekali agar Indonesia berubah dan tetap Demokrat mendukung koalisi perubahan. Mohon Demokrat, kader Demokrat tetap mendukung Anies di 2024 meskipun Anies harus memilih calon wakil presiden yang lainnya. Demikian dari saya, otak yang ingin menggarisbawahi perubahan besar harus dilakukan di Indonesia karena rakyat harus sejahtera. Sekali lagi, suatu saat kalau saya diperbolehkan, saya ingin menjadi kader Demokrat. Namun semuanya tergantung kepada perpolitikan yang ada di Demokrat itu sendiri. Demikian dari saya, dari rakyat kecil wong cilik yang hanya otaknya bisa kesana kemari karena terbawa angin yang tidak jelas. Terima kasih dan salam opini amatir.